Shalom keluarga Saat Teduh. Mari kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang diinginkan oleh hati kita. Ayo bergairah lagi, jangan tawar hati, kan masih ada Tuhan. Mari bawa hatimu lebih lagi berserah kepada Yesus. Katakan aku berserah. Aku berserah senang hati. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah akan sembah hanya pada Yesus. Haleluya. Mari jangan gelisah, angkat tangan dan katakan, aku berserah. Serahkan semua. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kami berserah kepadamu bukan berarti kami pasrah. Kami berserah karena kami percaya. Hati kami tidak hambar karena diisi dengan iman keyakinan bahwa Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Masih ada Tuhan di hidup kami tidak akan menyerah. Sampaikan sabdamu Tuhan, angkat setiap hati yang jatuh. Tuhan Yesus, Engkau berbelas kasih kepada mereka yang hari-hari ini bergumul dengan dosa. Tuhan berikan terobosan dan kemenangan.
yang bergumul dengan segala sakit penyakit, Tuhan, hamba tahu Tuhan menyediakan kesembuhan di saat teduh hari ini. Tuhan Yesus, kami menerima rahmat-Mu. Sampaikan sabda-Mu, tutup bungkus dengan darah Yesus, sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib Tuhan, agar mata tertuju kepada Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya ajak kita langsung membuka firman Tuhan yang saya berikan judul, Jangan Tawar Hati. Karena saya merasa hari ini banyak di antara Anda sekalian yang sedang tawar hatinya. Kita buka bersama-sama di 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 16 sampai 18. Judul di Alkitab kita bunyinya begini, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Bahkan menghadapi kematian pun orang percaya nggak boleh tawar hatinya. Baik itu kematiannya sendiri, karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, ataupun kematian orang lain yang kita kasih dan kita peduli. Maut sudah dikalahkan. Di Kalvari, Yesus telah melucuti dosa dan kuasa kegelapan. Tidak ada lagi kutuk bagi orang percaya. Jangan tawar hatinya. Masalahnya gini, kalau es teh tawar itu segar. Roti tawar kasih selai, makan gituan aja enak sekali. Pagi hari kalau kita lagi kelaparan, ya kan? Apalagi hangat-hangat gitu ya. Tapi kalau hati kita yang tawar, itu lain cerita. Hidupnya jadi nggak enak. Apa-apa semuanya itu hambar. Tawar itu apa sih? Tawar itu tidak ada rasanya. Tidak manis, tidak asam, tidak asin, pahit juga tidak bahkan. Nggak enak seperti itu. Bayangkan kalau Anda pernah mengunyah permen karet, awal-awalnya masih manis atau masih terasa. Tergantung rasa apa ya, perasa buah atau apa. Tapi setelah 2 jam dikunyah tanpa terasa, lama-lama gak enak. Untuk menambah rasanya, Anda makan permen yang lain, rasa stroberi juga jadi aneh. Hati kalau hambar, jikalau jiwa kita tawar, mau diapain juga rasanya aneh. Gak bisa enggak. Kita harus bawa hati demikian pada Tuhan. Namun supaya kita mengerti tawar hati itu apa, kita baca dulu ayatnya. Mari kita baca sekarang di ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya baca lagi ayat 16 supaya kita ngerti tawar hati itu apa ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, stop. Tawar hati itu karena tekanan. Hati kita tidak tiba-tiba tiada rasanya. Biasanya yang namanya hambar itu dimulai perlahan-lahan. Manusia lahiriah kami semakin merosot, entah karena sakit penyakit, menua, dan kita menyadari, loh, aku kok nggak semudah dulu. Dahulu aku bisa begini, sekarang hal itu sudah tidak mudah untukku. Atau kita mengalami tekanan dari luar, misalnya dari pekerjaan. Dan juga bisa jadi dari aniaya, bukan hanya secara fisik saja, secara verbal. Fitnah lebih keji dari pembunuhan. Lalu orang mengata-ngatai kita nggak disukai. Pokoknya manusia lahiriah kita itu rapuh, bahkan rawan sekali, fragile, vulnerable. Vulnerable itu artinya sangat mudah disakiti. Hati itu nggak tawar dalam sehari. Biasanya karena kita terlalu lama dalam kondisi begitu, lama-lama hati menjadi tawar tanpa kita sadari. Rasanya bangun tidur, ku terus mandi itu bukan lagi lagu, itu seperti lagu waktu masih kecil, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Rasanya bangun tidur mau lebih lama diranjang lagi. Gak mau bangun-bangun, gak mau bangkit, gak mau keluar, gak mau ketemu orang. Seperti malas mau berbuat apa-apa. Tiada harapan. Nothing to look forward to. Tak ada sesuatu apapun yang kita tuju.
Hari ini mau apa? Ya sudah rutinitas, kerjaan tetap ada, tapi kita sudah nggak bergairah. Teman-teman masih ada di sana, tapi kita sudah tidak bergembira. Kita merasa emangnya mereka bisa tolong saya. Pelan-pelan hati kita mulai menyendiri dan stres lalu depresi. Sebab itu kami tidak tawar hati. Paulus membuat sebuah keputusan bahwa dia tidak akan mengizinkan manusia jasmaninya mendikte manusia batinia. Dia berkata, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Jangan tawar hati, saya beritahu alasannya mengapa. Nomor 1, sebab setiap hari selalu ada kekuatan yang baru. Tulis itu. Dalam Kristus, Anda dan saya punya sumber daya sorga. Kita itu nggak pernah kehabisan resources. Tuhan itu selalu ada jalan. Kalau jalan kiri kanan sudah buntu, depan belakang kena, jalan ke atas masih ada, tangga Yakub itu masih terbuka. Bukankah Yesus Kristus itu ya dan amin. Makanya itu jangan tinggalkan Tuhan. Penawarnya tawar hati apa? Yesus Kristus, dialah ya dan amin. Mintalah apa saja kepada Bapakku dalam namaku, niscaya akan diberikan kepadamu. Tapi Pastor Philip, saya sudah doa sekian lama gak dijawab-jawab. Iya, doa sekali lagi. Jangan putus asa, kan masih ada Tuhan. Tuhan kan belum tutup buku. Tuhan kan belum tutup pintu. Berani sana berkata Tuhan sudah tutup pintunya. Kita binasa. Selama kita masih hidup bernafas lagi, jiwa kita masih dikandung oleh raga. Ingatlah, berarti masih ada kesempatan untuk kita. Apapun yang hilang bisa dicari, apa yang patah bisa disambungkan. Dalam Tuhan tiada yang mustahil. Yang kita butuhkan itu adalah kekuatan. Kita sudah tahu semua ini sebagai teori atau pengetahuan. Ya, saya tahu Tuhan bisa, Tuhan sanggup. Aku tahu Tuhan itu punya rencana atas hidupku. Dia belum selesai. Tapi kita ini sat. Tahu sat maksudnya? Jikalau ada air di padang gurun atau belantara, hati kita itu seperti padang pasir. Air ditumpahkan ke sana karena terik matahari. Karena tekanan jiwa kita itu menguap seketika. Kayaknya semua pengetahuan itu hanya ada di kepala. Tapi hatiku itu gak bisa rasa apa-apa lagi. Hambar sudah rasanya itu, maju gak mau, mundur gak bisa, ya kan? Hidup gak niat, mati gak berani. Kalau gitu itu hati Anda, hati-hati loh. Di dalam kondisi seperti itu, kita bisa banyak kecolongan oleh setan. Ingatlah, fokuskan hatimu kepada kekuatan Tuhan. Minta kekuatan yang baru. Kalau Anda sendiri gak bisa berdoa, minta orang lain doakan. Kalau Anda gak bisa masuk hadirat Tuhan, masuklah dalam hadirat Tuhannya orang lain. Loh, Tuhanku ya Tuhanmu. Tapi ketika Anda gak bisa masuk hadirat Tuhan, saya bisa masuk ke hadirat Tuhan. Anda bersama dengan saya, Anda masuk bersama dengan saya. Bukan berarti sayalah pengantara antara Anda dengan Allah, bukan. Tapi izinkan orang lain membantumu. Jangan lari malahan. Banyak orang itu kesalahannya di sini jadi fatal sekali. Hatinya tawar, dia gak cari penawar, dia malah lari dari Tuhan. Masuklah hadirat Tuhan. Sebab setiap hari selalu ada kekuatan yang baru. Ketika semua yang kau tahu tentang Tuhanmu, apapun yang kita kenal tentang Allah, hanyalah pengetahuan belaka, itu saya rasa jawabannya terletak pada jamahan. Yang Anda dan saya butuhkan bukan jawaban, tapi jamahan. Kurindukan Kau melawatku Tuhan. Kurindukan Engkau menjamah aku ya Tuhan. Sebab setiap hari selalu ada kekuatan yang baru. Ngomong begini, aku tahu saat ini hatiku tidak bisa dipercayai. Perasaannya ini menipu. Aku kepingin lari, tapi aku tahu Tuhan, kasih-Mu cukup bagiku. Kuasa-Mu sempurna saat ku lemah. Justru ketika aku lemah, Engkau kuat ya Tuhan. Beriku kekuatan yang baru. All you need to do is ask. Yang perlu kita lakukan hanyalah minta dan memohon kepadanya. Simple saja, Tuhan beri aku kekuatan. Nanti lihat ya, Tuhan kirim kekuatannya. Mungkin Anda belum merasa apa-apa waktu berdoa. Setelah Anda keluar dari kamar Anda, you feel better already. Itu aneh loh.
Waktu kita doa kita nggak merasa. Tapi setelah kita keluar dari ruang doa kita, we become more calm atau kita berasa lebih tenang. Masalahnya tetap sama, tapi kitanya lebih kuat. Lalu belum lagi nanti pertolongan Tuhan datang. Lalu ada orang lain meneguhkan. Tiba-tiba seorang sahabat lama sekali nggak pernah kontak, saudara seiman berkata, aku semalam dibangunkan Tuhan untuk berdoa untuk kamu. Kamu nggak apa-apa, are you okay? How are you? Kita terkejut. Tuhan itu peduli ya. Kita mulai bergairah, jiwa kita mulai diangkat. Perlahan-lahan kita mulai mendengar suara Tuhan. Lalu Tuhan letakkan solusinya ketika kita mendengar suaranya. Setiap hari itu ada kekuatan yang baru. Jangan sampai hati kita tuh tawar, sebab ada penawarnya. Bahkan ketika kita menghadapi maut pun nggak boleh tawar hati kok. Tuhan itu komitmennya sama kita itu end to end. Ujung ke ujung dia alfa omega. Dia nggak hanya menenung kita di kandungan mama ketika hari kelahiran kita. Dia ada di sana. Tuhan itu sudah ada di hari kematianku. Saya nggak tahu kapan itu. Tuhan itu sudah ada di ujungnya. Tuhan Yesus itu juga gerbang sorga. Dia bukan hanya jalan kebenaran, bukan hanya kehidupan. Dia juga jalan kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu ada di situ. Hatiku tidak perlu tawar. Sebab setiap hari Tuhan akan menyediakan kekuatan yang kuperlukan. Tawar hati bukan standar anak-anak Tuhan. Tawar hati itu biasanya adalah sebuah kondisi di mana kita sudah lepaskan semua pengharapan. Saya ngerti kalau Anda capek, kalau Anda letih, nggak apa-apa akui, nggak usah sangkal-sangkal diri. Banyak orang menyangkali, nggak apa-apa kok aku kuat. Padahal dia sudah rapuh setengah mati. Kalau nggak kuat ya ngomong apa adanya, aku nggak kuat lagi. Tapi jangan nyerah. You may rest but don't quit. Kita boleh istirahat, take a break. Ya kan? Istirahat dulu, rehat. Tapi jangan sampai kita menyerah, lemparkan handuk putih. Kalau Anda nggak kuat, ngomong apa adanya, aku nggak kuat. Doakan aku. Nggak ada salahnya dengan berkata gitu, pray for me. Waktu kita didoakan, sometimes kadang-kadang kita merasa kuasa Tuhan bekerja. Ada orang yang kita doakan tiba-tiba dialiri. Sebuah perasaan seperti disetrum oleh Tuhan. Ada orang merasa hangat seperti dipeluk seseorang. Ada orang merasa sejuk seperti hawa plong sorga. Ada orang nggak merasa apa-apa tapi tenang damai sejahtera. Tapi setelah didoakan itu loh, kita rasa kok ada kekuatan baru ya. Aku nggak sepanik tadi ya. Aku nggak seputus asa itu seperti mau bunuh diri. Serasa ada pengharapan, padahal saya belum melihat solusi. Kalau Anda tidak kuat, minta kekuatan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Every day, tiap hari Tuhan sudah menyediakan kekuatan baru. Katakan amin. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wait. Tunggu. Coba kita pikir ulang. Siapa yang bicara ini? Who's talking now? Kalau yang ngomong ini orang yang hidupnya nyaman, gak punya problema, saya gak akan dengarkan. Tapi yang ngomong ini, yang tulis ini adalah seorang yang sudah sangat-sangat familiar dengan penderitaan. Orang ini yang menulis kalimat sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, dia sebut penderitaannya ringan, adalah seorang rasul yang dipenjara, dicambuki, lewat kapal karam, difitnah, huru-hara. Apalagi duri dalam dagingnya. Sebut satu persatu dalam resume kurikulum fitnya. Orang ini aduhai penderitaannya. Kok bisa ya? He talks so light of his sufferings. Dia bicara begitu enteng atau meremehkan, mengentengkan atau meringankan penderitaannya sendiri. Itu loh orang Kristen. Belajar seperti Paulus. Anak Tuhan itu nggak boleh hiperbola kalau soal penderitaannya. Kalau orang lain sakit kita turut menangis, orang lain baru menetes air mata, kita sudah meratapinya, nggak apa-apa. Itu namanya belas kasihan. Menangislah dengan orang yang menangis, kata Yakobus. Tapi kalau kita digencet sedikit oleh kehidupan, kena tekanan langsung nangis sejadi-jadinya, belum apa-apa. Orang lain mungkin hanya baru meneteskan air mata, kita sudah
merengek-rengek mau mati, berarti kecil sekali kekuatan kita. Sampai-sampai dikit-dikit tahan atau tidak tahan imannya. Kurang tabah lah kira-kira. Tapi orang yang ngomong ini, yang bilang ini adalah seorang rasul yang kerap kali menderita. Saya ulang ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Penderitaan ringan yang sekarang ini. Ulang lagi, penderitaan ringan yang sekarang ini. Light suffering. Penderitaan ringan yang sekarang ini. Saya ulang lagi, sampai meremah di dalam jiwa kita yang suka besar-besarkan masalah sendiri. Saya tahu masalahmu besar. Tapi nggak segede itu, percayalah. Pastor Philip nggak tahu sih, masalah saya juga besar juga nggak segede itu. Saya nanti buktikan kenapa masalah kita semua ini kecil. Saya ulang lagi dulu. Paulus bilang begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami yang ringan sekarang ini. Coba tulis dulu aja nomor 2 ya. Jangan tawar hati, mau tahu kenapa? Sebab masalah hidup kita itu ringan dan sebentar saja. Ringan kenapa? Saya berikan alasan. Penderitaan kita seberat-beratnya tetap ringan karena kita bukan orang yang paling menderita di dunia. Ayo, setuju nggak? Selalu ada orang yang lebih menderita dari kita. Coba, kita ini nggak fair. Nggak fair. Kalau kita soal barang atau uang, kita selalu compare. Bandingkan dengan orang yang di atas kita. Waduh, andai ku kaya. Tapi kalau menderita, kita bandingkan dengan orang yang di bawah kita. Kamu tidak semenderita diriku. Kamu enak ya. Wah, kita besar-besarkan, kita seperti sudah berada di puncak Himalaya. Kita satu-satunya yang paling malang. Paling hebat lah penderitaan kita. Benar nggak? Padahal jujur, kalau Anda pikirkan sungguh-sungguh, penderitaanmu dan penderitaanku bukan yang terberat. Seberat-berat penderitaan kita masih ada yang lebih berat. Kalau memang betul-betul ada di dunia ini satu orang yang paling berat, dia masih malu sama Ayub. Jadi masalah kita itu ringan, harus setuju. Ayo sepakat sama saya. Udah jangan lihat masalah orang lain, persoalan sendiri. Ayo kita sama-sama mengakui bahwa problemaku ringan saja kok. Dibanding sama orang lain. Dibanding sama Yesus. Ya tapi kan Yesus anak Allah. Ya tapi kan Yesus nggak salah. Kalau kita menderita kan sepatutnya, selayaknya. Lah Yesus kenapa menderita kan untuk kita. Yesus aja nggak ngomel kok. Dia itu pikul salib kita. Kok kita itu ngomel melulu pikul salib sendiri. Kan kalau kita pikul salib sendiri, selumrahnya. Itu salib kita. Ya kan? Masalah kita dibandingkan orang lain gak ada apa-apanya Mas Ian. Makanya itu gini aja lah. Belajar pengakuan iman. Kalau masalah sendiri itu berkata, ya Tuhan penderitaanku ringan. Nanti ya, kalau pengakuan kita begitu, gak mudah tawar hati. Yang membuat tawar hati itu sebenarnya siapa yang menawarkan hatinya, yaitu dirinya sendiri. Kalau pengakuan kita itu memberat-beratkan, lama-lama hatinya gak tahan. Dia tertekan, hilang semua rasa. Manisnya hilang, asamnya hilang, pahitnya juga hilang, pahit juga enggak, manis juga kagak. Kita jadi orang yang gak jelas. Hatinya itu loh mati, padahal jiwanya masih hidup. Tubuhnya juga masih hidup, tapi hatinya itu sudah dead, sudah mati. Nah gimana kita mendengar suara Tuhan? Kita mendengar suara Tuhan itu dengan hati loh. Bukan dengan telinga jasmani, telinga rohani itu di hati. Makanya jangan tawar hati. Bahkan kalau menghadapi maut pun jangan tawar hati. Saya tunjukkan lagi kenapa penderitaan kita ringan. Ringan dibandingkan berkat yang kita terima dari Tuhan. Manusia itu bakat alam dari Adam. Jadi kalau dia ngalami masalah, dia fokus ke masalah itu. Dia lupa semua berkat-berkat yang pernah terjadi di hidupnya. Yang sedang terjadi, masih terjadi, dan yang akan terjadi. Tapi kalau dia diberkati, dia akan segera lupa. Manusia itu lebih ingat pain. Kita itu lebih konsentrasi pada rasa sakit. Padahal rasa berkat itu sama banyaknya. Jikalau bukan lebih banyak, coba kalau kita mau fair-fairan, lebih banyak berkat atau tidak dalam hidupmu. Wah nggak bisa Pastor Philip, hidup saya tuh malang-malang melulu. Contoh, Anda bernafas nggak sekarang? Itu berkat Tuhan nggak?
Saya itu berat secara ekonomi, hancur. Saya gimana balikan hutang ini itu? Tetanggamu itu kehilangan kekasihnya loh. Kehilangan pasangan hidupnya. Suami 40 tahunnya bersama dengan dia. Anda masih utuh suami istri, anak-anak masih di situ. Pernahkah kita hitung sebenarnya kita nggak merasa diberkati karena kita nggak pernah sengaja menghitungnya. Kalau kita menghitungnya, ternyata minimal ya unda-undi loh berkat dan salibnya. Memang di hidup ini nggak bisa gini loh, berkat melulu. Nanti kita lupa. Atau salib melulu. Nanti kita akan nggak tahan. Tuhan itu selalu izinkan berkat salib, berkat salib, berkat saling menyalip. Berkat saling berdatangan, salib pun harus kita hadapi. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh hitung berkat Kristus di hidup kita, semua yang free, yang diberikan cuma-cuma, you be very surprised. Ternyata minimal unda-undi loh, jikalau bukan berkat itu mengepungmu, tapi tidak pernah kau anggap sama sekali. Belum lagi, nama kita tertulis di kitab kehidupan anak domba Allah. Kita mati, mentah-mentah masuk surga. Itu mau bayar berapa? Aduh, orang-orang yang meringkuk di neraka hari ini, andai kata mereka bisa reinkarnasi, nggak ada ya reinkarnasi dalam kekristenan. Yang ada resurrection, bukan reincarnation. Bukan reinkarnasi, yang ada adalah kebangkitan orang mati. Tapi andai kata ini omong kosongnya, ilustrasi kiasan saja, kalau mereka diizinkan seperti si orang kaya itu yang mohon-mohon keluar dari api neraka dan minta setetes air dari jari kecilnya Lazarus yang ada di sorga. Andai kata dia diizinkan hidup, mau nggak? Dia disuruh sengsara 80 tahun seumur hidupnya supaya masuk surga? Mau pasti. Daripada miliaran tahun merasa panca indera, persis seperti di dunia, hanya lebih tajam di akhirat. Dibakar hidup-hidup dalam belerang. Dan cacingnya tidak pernah mati, kertakan gigi di mana-mana. Mau nggak dia bayar harga 80 tahun sengsara? Mau dengan senang hati, kalau perlu 100 tahun sekalian. Untuk memastikan. Tapi nggak ada. Keselamatan nggak bisa dibeli. Tidak ada purgatori atau terjadi api suci. Nggak ada. Karena bagi setiap orang hidup hanya sekali, kata firman. Itu Alkitab yang katakan. Lalu penghakiman. Jadi kita nggak boleh ngomel. Karena sorga itu, the glory of God, itu jauh lebih besar. Hitung dengan berkat aja fair-fairan. Minimal unda-undi. Itu pun saya turun-turunkan ya. Saya bulatkan bawah. Kalau kita jujur, ternyata bulat atas, aduhai, kita ini dikepung berkat setiap hari, tapi kita jarang bersyukur. Makanya hati yang tawar itu nggak bisa bersyukur, karena dia memang gara-gara nggak bersyukur, dia tawar. Loh, kalau Anda nggak pernah tanam semangka, mana bisa keluar buah semangka kalau nggak ada bijinya? Tawar itu akibat nggak bersyukur, makanya tawar. Jadi penawarnya ya bersyukur, nanti lama-lama dia nggak tawar. Itu hati dikasih selai situ. Kasih stroberinya Tuhan, kasih buah-buah roh di sana. Ya. Karena kalau kita banding dengan berkat aja, kita melihat kebenarannya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan glory. Wow, dengan glory. Nama kita loh tertulis di kitab kehidupan. Kita lanjutkan ayat yang terakhir 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Itu dia, jangan liatin terus aja yang nampak. Melainkan yang nggak kelihatan. Apa sih yang kelihatan nggak kelihatan ini apa sih? Karena yang kelihatan adalah sementara. Ini bicara tentang hidup di dunia. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jangan tawar hati ya. Keluarga Saat Teduh yang saya sangat sayangi. Sebab nomor 3, hidup yang kekal di sorga menanti kita yang percaya. Ada heaven, ada sorga. Please jangan lupa. Sesusah-susah kita, hidup itu sementara. Sementara. Jangan ngomel terus. Saya ngomong gini bukan sedang kuliahi Anda. Saya gini juga ngomong sama diri sendiri. Aduh gitu aja loh. Udahlah. Hanya gitu aja. Sakit ya, kita minta sembuh, ya kan? Tapi kalau belum sembuh jangan mengeluh. Ya cuman sakit gitu. Badan kita ini cepat lambat toh turun ke kuburan. Iya enggak? Coba lihat badan saya ini suatu hari, saya lihat baik-baik deh. Suatu hari nanti saya nggak bisa lihat tangan saya segini kalau suatu hari giliran saya yang mati. Saya kan dikubur dan ini jadi tanah. Ini ibu jari saya, ya kan?
Ini kulit saya. No big deal lah. No big deal. Saya nggak ngomong gini meremehkan, tapi ada baiknya kita meremehkan diri sendiri, penderitaan sendiri. Ada baiknya. Kalau kita itu hidup dalam kekekalan, kalau kita tahu bahwa ada sorga menanti, orang-orang yang percaya pada Yesus, kalau hati kita seperti kata pengkhotbah diisi dengan kekekalan, tinggal percaya aja semua indah pada waktunya. No big deal lah. Lututku agak sedikit kurang enak ini, nanti suatu hari lutut ini saya bawa kok di sorga. Yang penting sekarang tanganku kerja buat Tuhan, lutut dan kakiku berjalan mencari jiwa. Mulutku puji namanya. Udah, yang penting itu. Materi winsome lusem lah, kadang-kadang kita bisa hilang, kadang-kadang making, kadang-kadang losing. Terkadang kita profitable, terkadang kita merugi. Ya udahlah, cari lagi. Teman, handai tawalan, yang penting kita berkati orang, jangan salahi. Mereka tinggalkan kita nggak apa-apa. Kalau tidak ada orang mau berkawan sama saya, malaikat di sorga semuanya itu akan sambut saya selama saya hidup dalam firman-Nya. Saya punya banyak teman kok. Malaikat di sorga, bala tentara itu. They know me. Dan mereka interesting sekali masing-masingnya. Oh haleluya. Apa yang kita keluhkan di hidup ini? Makanya di hidup ini ayo kita garap talenta. Waktu itu talenta juga. Hubungan. Rencana kita. Saya nggak mau sia-siakan. Hidup di dunia ini kata Musa hanya 70-80. Itu pun dekorasinya adalah penderitaan. Dan kalau kuat dia bisa sampai 80. Ada beberapa orang sedikit yang 90, bahkan 100, 99. Tapi rata-rata kan segitu. Ayo jangan sia-siakan. Hidup sekali doang. Hidup hanya sekali di dunia ini. Pastikan it counts, pastikan itu berarti, bermakna, dan saya tidak mau suatu hari bersama dengan Anda pulang tangan hampa waktu kita pulang ke rumah Bapak. Makanya itu jangan, orang yang sering berdoa gini loh, aku mau mati aja, itu kurang bertanggung jawab. Doa seperti itu sangat-sangat menghina kasih karunia. Jangan. Orang-orang beli setengah mati untuk hidup 1 tahun lagi. Mereka melalui berbagai macam pengobatan supaya hidup lebih lama. Anda mau buang sia-sia gitu aja, mati aja aku. Lebih baik mati daripada begini. Loh kok begitu? Suami istri tidak punya anak. Kepingin mendatangkan sebuah nyawa. Anda punya nyawa dibuang sia-sia. Padahal Anda adalah anak orang. Gimana sih? Jangan doa seperti itu doa egois sekali. Tapi katakan begini, pakai aku. Aku tidak mau tawar hati lagi. Aku mau bergairah, aku mau bergembira karena Tuhan. Aku tidak mau hidup pesimis lagi. Hidup ini sebentar saja. Sebentar dibandingkan miliaran tahun kemudian. Karena itu bukanlah fantasi, itu firman Tuhan. Bahwa kekekalan itu artinya dari kekal sampai kekal. Berarti miliaran pun hanya menitan. Itu selama-lamanya. Oh Tuhan, aku cuma punya 365 hari. Kali 70 atau 80 jikalau kuat. Dan lebih dari itu adalah bonus. Aku pastikan hari-hariku, ku hitung baik-baik, ajarku menghitung hari-hari agar hatiku beroleh bijaksana. Dan pastikan dalam hidupku ini melayani Tuhan. Pakailah saya, itu doanya. Bukan mati saja, pakailah aku sekarang Tuhan. Aku tidak tawar hati, ku serahkan hatiku. Lawan kata tawar hati apa? Serahkan hati. God wants your heart. Jesus wants your heart. Yesus mau hatimu. Dia rindu hatimu dan hatiku. Dia mau your heart. Lawan katanya tawar hati adalah serahkan hatimu kepada Kristus. When you surrender your heart, atau Anda serahkan hati kepada Tuhan, everything God, not only everything good will happen to you. Bukan hanya segala sesuatu yang baik terjadi padamu, tapi segala sesuatu yang ilahi akan terjadi dalam hidupmu. 1, 2, 3 apa aja poinnya? Jangan tawar hati sebab setiap hari selalu ada kekuatan yang baru. Siapa rindu di jamaah Tuhan? Angkat tangan. Yes, praise the Lord. Saya bisa lihat tangan-tangan Anda. Jangan tawar hati sebab masalah hidup kita itu ringan dan sebentar saja. Ringan masalah hidupku. Nggak seberapalah dibanding orang lain. 3, jangan tawar hati sebab hidup yang kekal di sorga menanti kita yang percaya. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Mari ulurkan tangan semuanya. Live chat yang terus masuk. Dan di kolom komentar juga. Orang-orang yang meminta
Untuk didoakan, kita akan doa saat ini juga. Oh Tuhan, ulurkan tangan, ulurkan tangan. Oh terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, come on Lord. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita koneksi iman. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan tangan, jangan diturunkan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tangan diletakkan sekarang. TBC tulang aku tengging dalam nama Yesus Kristus. Ada seorang yang menderita TBC ini. Dan Anda semakin kurus. Anda kehilangan harapan, sudah tawar hati, sudah ke dokter kanan kiri. Tetapi Anda semakin kurus badannya dan bukan kurus bagus. Sakit semuanya, mulai seperti tengkorak pelan-pelan, belum sampai di taraf itu, tapi udah kelihatan karir sakit ini ke arah mana. Aku tengking di dalam nama Yesus TBC tulang, tinggalkan penderitanya. Kau tidak berhak di situ, sebab orang ini adalah tebusan Kristus. Darah Yesus membasuh. Jangan tawar hati saudaraku, Tuhan menolongmu sekarang. Peganglah tangannya, siapa memegang puncak jubahnya, oh niscaya disembuhkan. Receive the healing grace, kasih karunia Tuhan. Ada satu orang lagi yang kulitnya seperti blontang-blonteng, seperti bersisik, seperti kering-kering begitu, atau seperti ada benjolan-benjolannya, merah-merah muda, gatal sekali, kering sekali. Ada dalam kondisi sakit kulit ini, saya tidak tahu namanya apa ya. Mungkin, apa itu namanya? Anda dalam kondisi ini, Anda juga sudah diobati di mana-mana, bukannya dokter belum berusaha, tapi kondisi Anda memang tidak bisa sembuh. Itu keadaan badan Anda sampai Anda sudah merasa tidak mungkin bisa disembuhkan. Receive the healing of God. Terimalah kesembuhan. Jangan tawar hati, Tuhan menilikmu hari ini. Kondisimu itu sekarang sembuh di depan matamu di dalam nama Yesus. Skin condition, kondisi kulit ini, aku patahkan di dalam nama Yesus. Enzim, dalam nama Yesus, aku patahkan. Terima kasih Tuhan. Ada satu orang yang terus dalam dunia bisnis dan bidang usaha yang digeluti selalu merugi. Udah 10 kali Anda coba bidang-bidang usaha, semua gagal semua. Dengar firman Tuhan. Jangan tawar hati. Bersyukur sekali lagi. Minta sekali lagi. Tebarkan sebelah kanan. Ini kiasan. Akan ada ikan. Mulai bulan Januari, tahun yang akan datang ini, Anda tidak akan merugi satu sen pun. Mulai akan biru dan biru terus. Yesus memberkatimu. Karena Anda tidak menyerah, Tuhan memberi upah orang benar. Imanmu telah menyelamatkanmu. Don't give up. Anda mau give up hari ini. Aku ini failure, aku gagal terus. Tapi kali ini, bisnis yang sedang Anda geluti, yang masih merugi, detik saya mengatakan ini, mulai bulan Januari, berhenti semua. Anda tidak perlu akan mencicil apa-apa lagi after this. Because you are going to see profit. Akan menjadi profitable mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa, berkati seluruh keluarga saat teduh. Hamba minta tak satu pun tawar hatinya. Ya Tuhan, hati yang tawar ya Tuhan, mulai Engkau berikan rasa hadirat Allah, rasa firman Tuhan. Oh terimalah jamahan. Oh ramaya shanana namaya shanana. Inana mata kana namaya shanana mata. Inamara mata kaya shanana mata. Oh bukan jawaban yang Tuhan kasih, tapi jamahan. Terimalah jamahan itu. Oh Tuhan. Oh ramakaya shanana marama. Oh ramakaya rama. Terimalah. Saya merasakan seperti dialiri setrum yang hangat. Badan saya ini merasa gitu saat ini. Saya tahu itu bukan untuk saya. Itu untuk Anda. Terimalah jamahan. Oh ramakaya shanana. I'm praying for you my friends. I'm praying for you. Kami mendoakanmu. Oh ramakaya shanana. Terimalah lawatan. Terimalah jamahan. Biarkan hatimu mulai hari ini hidup kembali. Dear heart, live again.
hatimu hidup kembali dalam nama Yesus. Haleluya. Terimalah berkat di dalam nama Yesus, pertama-tama di hatimu hidup kembali karena Kristus Yesus menjamahnya saat ini. Terimalah urapan yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai keluarga Saat Teduh Jemaat Kristus dalam nama Yesus Kristus. Amin.